جينا نعظكم بالإيتم نسألكم ليس ما في عنا ليات بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'du. Pertama-tama yang saya hormati, saya muliakan guru kita Bapak Ustadz Hasan Al-Farizi. Saya hormati Bapak Haji Abdus Rasbana sebagai penasehat. Yang saya hormati para pengurus serta jamaah Aqobah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah pada malam hari ini kita dapat melangkahkan kaki kita ke majelis taklim yang mulia ini. Salawat salam mari kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya serta kita sebagai umatnya. Mudah-mudahan senantiasa mendapatkan syafaat di dunia wal akhirah. Sebelum acara kita mulai, mari kita bacakan surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan maksud kita, tujuan kita, hajat kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-hajani wa fi sunnatin shalah wa hamdi al-Fatihah. A'udzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin rahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim alladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Selanjutnya marilah kita dengarkan, kita ikuti pembacaan sholawat yang akan disampaikan oleh saudara kita Pak Handoko. Udah Farhan dah. Hafal Farhan mah. Iya, syarat. Iya. Salli wa sallim wa barik alaihi. Masih lanjutan derajat khusyuk di dalam sholat. Qasidana wa ghairana ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa baligh qasidana Milana ma madha ya wasi'al karami Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Demikian pembacaan sholawat, mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan syafaat dari Rasulullah. Amin. Jamaah rahimakumullah, kunci ibadah adalah sholat. Apabila sholat kita diterima, maka diterima semua amal ibadah kita. Dan jika sholat ibadah kita tidak terima, maka tertolaklah amal ibadah kita. Oleh karenanya, mari kita dengarkan bagaimana sholat yang khusyuk yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala yang akan disampaikan oleh guru kita tentang tema kriteria dan derajat sholat yang khusyuk. Pada Pak Ustadz Hasan Al-Farizi. Baik. Terima kasih pada akhinal kiram Ustadz Mustaqim. Baik, saudara-saudaraku, segenap para asatiz, para hujaj, segenap jamaah rutin kajian malam 1 Stalim Al-Aqobah, bersyukur kepada operator ini Pak Ramayadi. Ini apa, YouTuber ya, tim kreator dari Al-Aqobah. Baik, kita lanjut saja mempersingkat waktu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.
Alhamdulillahilladzi ja'ala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwadihi wa zurriyati ajma'in, amma ba'd. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid daraini amin radhiyallahu anhum. Wa bisanatil muttasil ilal imamil mu'alib rahimahullahu ta'ala. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairul huda sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma nas'alukal futuh wal munuh war rusuh wa taubatan nasuh wa salahal jasadi war ruh. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wal ukhrata min lisani yafqahu qawli. Hadratil mukarramin, para alim, para ulama, para asatiz, segenap jamaah rutin, wabil khusus pengurus Majelis Al-Aqobah dari ketua umum dan jajarannya, wabil khusus yang sama kita hormati, kita banggakan segenap Dewan Pembina dan Penasehat, alhamdulillah Bapak Haji Agus Rusbana dan pengurus lainnya, Ustadz Mustaqim, Pak Abdhari, Pak Ramayadi, dan jamaah lainnya yang saya tidak sebutkan satu persatu. Namun demikian tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah atas segala nikmat yang telah dikaruniai kepada kita sejak dalam keberadaan, sebelum keberadaan kita sampai hari ini. Terus saja Allah memberikan nikmat yang tak terhingga kepada kita. Rasanya terlalu kecil bila kita sekali waktu saja mengucapkan syukur kepada Allah. Karena sejatinya syukur itu adalah melekat dalam kehidupan kita. Seiring dengan keluar masuknya napas dari rongga hidung kita, maka selayaknya syukur itu sebegitu besarnya pula harusnya syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terutama Allah telah jadikan kita manusia yang merdeka. Ya, kita ini manusia yang merdeka. Merdeka dalam arti maknawi dan arti hakiki. Arti maknawi artinya makna secara lahir. Merdeka dari kungkungan penjajah, merdeka terbebas dari kolonial, ya, terbebas dari intimidasi pihak-pihak, ya, yang mengambil kebebasan kita sebagai manusia, entah sebagai pribadi, sebagai warga, sebagai bangsa, di satu tempat yang paling kecil sampai kepada tempat yang paling besar. Maka boleh terjadi manusia itu menjadi terjajah. Tapi hari ini kita nggak bicara itu. Hakikat sebenarnya manusia adalah merdeka. Sejak diciptanya manusia oleh Allah, manusia sudah diciptakan dalam kondisi merdeka. Pengertian merdeka di sini adalah manusia terlepas setiap saat dirinya dari perbuatan-perbuatan yang mengakibatkan celaka. Ya, termasuk berbuat dosa, berbuat maksiat, berbuat ingkar, ya, terkungkung oleh nafsu, itu bagian daripada makna merdeka itu sendiri. Insya Allah mudah-mudahan. Waalaikumsalam. Ya, Waalaikumsalam. Sehat. Kita ini yang hadir hari ini dan seluruh saudara-saudara kita di seluruh penjuru dunia termasuk di Indonesia, semua dalam kondisi merdeka yang sejatinya, yang sebenar-benarnya. Pernah saya singgung
dari makna yang paling sederhana, merdeka itu apa sih? Orang yang hidup tidak dalam kungkungan. Dalam arti kata, dia tidak dalam tekanan. Sementara makna yang sebenarnya yang kita ingin bahas adalah merdeka dalam arti kata seorang mukmin yang di dalam satu hari dia tidak melakukan dosa, tidak bermaksiat, tidak melanggar hukum Allah, tidak menentang Allah, tidak bertentangan dengan syariat. Dalam satu hari dia terbebas dari perbuatan-perbuatan dosa, maka itulah yang sebetul-betulnya makna kemerdekaan. Euforia hari ini orang senang-senang syukur sebagai kemerdekaan boleh jadi. Karena pengertiannya baru hanya sebatas merdeka bebas dari penjajah. Selesai sudah. Ya, makanya hari ini kita sudah cukup bahagia ketika 17-an cuma disuguhi balap karung, masukin paku ke dalam botol, ya, makan kerupuk, panjat, pinang, balap sepeda, kan begitu. Itu pun sudah sangat bersyukur dan bahagia kita. Lepas sudah. Bapak hadirin rahimakumullah, kita adalah manusia sejati ketika tercipta. Makanya Allah berikan sebuah konsensus buat kita sebagai manusia. Bagaimana bukti kita merdeka kepada Allah? Buktinya dengan cara Allah turunkan perintah sholat. Rasulullah kiranya ketika beliau tidak diangkat, ketika Mi'raj ke Sidratul Muntaha, kira-kira ada nggak perintah sholat kita hari ini? Tidak akan pernah ada. Bila Rasulullah tidak diangkat, dipanggil secara khusus menghadap pribadi kehariban Allah ke Sidratul Muntaha Rabbul A'la dalam rangka mengemban amanat perintah melaksanakan 50 waktu 50 waktu sholat pada saat turun perintah pertama. Rasul oke-oke saja, siap-siap saja, karena yang nyuruh, yang merintah adalah Allah. Makanya Rasul turun saja, samina wa ta'na sama Allah. Ya Muhammad, ku perintahkan kepada engkau melaksanakan tunduk patuh dan melaksanakan sholat kepadaku. Begini cara-caranya, dikasih tahu sama Allah. Baik ya Allah, labbaik ya Allah, saya terima ya Allah, samina wa ta'na. 50 waktu pada saat itu. Rasul tidak berpikir bagaimana dampaknya bagi umatnya, belum terpikir. Rasul turun saja ke langit pertama. Dia lalu berjumpa dengan Nabi Musa alaihissalam. Kata Nabi Musa, wahai Muhammad, wahai Rasulullah, ada gerangan apa kau dipanggil Allah? Begini diceritain, begini. Masya Allah, 50 rakaat. Umat saya aja dalam satu hari cuma sekali doang sujud, kagak mau. Masa Allah, kata Nabi Musa, menentang saya, ya, durhaka sama saya, kata Nabi Musa. Umatmu yang sudah jelas-jelas posisinya di akhir zaman, umurnya pendek, kelakuannya jelek, ya kelakuan jelek kan umat akhir zaman. Seburuk-buruk kelakuan ya umat akhir zaman, Pak. Seburuk-buruk perilaku ya umat akhir zaman. Ya. Tapi umurnya pendek, orangnya juga pendek, yang kecil-kecil. Coba zaman Nabi Adam, umur tingginya 60 meter ke atas, bagaimana coba? Satu orang tingginya 60 meter, bagaimana rumahnya? Coba. Makin kemari makin susut. Nah, umat Rasul akhir zaman makin kecil. Kalau orang tingginya 60 meter, bagaimana ceritanya di Gang Jambu? Ya rumahnya kayak apa tingginya? Makanya makin susut di akhir zaman manusia. Ya, makanya Allah sang pencipta ulung. Maha pencipta yang maha ulung. Allah justru sudah tahu berapa ratus tahun yang akan datang. Allah sudah desain, prototipnya sudah ada. Bakal ada umat akhir zaman, modelnya begini, karakternya begini, wataknya begini. Cukup dengan 5 kali waktu dalam satu hari melaksanakan sholat. Makanya bolak-balik ketemu Nabi Musa, ketemu Nabi Isa. Ya, akhirnya ujung-ujungnya Rasulullah ngadep Allah, selesailah tawar menawarnya sampai menjadi 50 menjadi 5 waktu.
waktu. 5 waktu pun juga masih banyak umat Nabi yang tidak melaksanakan. Nah, kita tidak bahas itu, masalah jumlah. Hari ini kita bahas bagi kita yang sudah konsensus kepada Allah, konsensus kepada Rasul, menyatakan diri kita bahwa kita adalah seorang muslim. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu komitmen, Pak. Ya, konsensus kita kepada Allah menyatakan sebuah komitmen. Ya, kalau sekarang disebutnya apa, Pak? Fakta integritas. Ya, sama konsekuensi itu efek ya dari fakta integritas ya. Jadi fakta integritas kita kepada Allah dan kepada Rasulullah dengan menyatakan inna sholati, dengan kalimat inna adalah takkid. Takkid itu artinya memperkuat, mempertegas, memperjelas. Enggak main-main, Pak. Kalau sudah ada kalimat di hadis maupun di ayat di Al-Quran dan kalimat diawali dengan inna, hati-hati, Pak. Itu penegasan. Tidak ada konsekuensi, tidak ada protes, enggak ada tawar-menawar, mutlak. Tuh, inna tuh, Pak, fungsinya. Dia takkid, Pak. Kalau sudah inna, sesungguhnya saya, sholat saya, sholat yang sedang saya lakukan ini, termasuk yang kemarin, bahkan yang nanti saya laksanakan, wa nusuki, seluruh ibadah sunnah saya, termasuk kurban saya. Nusuk itu ibadah sunnah, termasuk kurban, sodako, ibadah-ibadah sunnah itu nusuk namanya. Ya, tapi kalau nusuknya Bang Simung beda nusuknya. Jebol, dia nusuknya dia. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya. Mulai dari hidup saya, kau hidupkan saya dari kematian. Sejak saya dihidupkan sampai mati kembali, hidup saya semuanya saya persembahkan hanya untuk Engkau ya Allah. Hebat enggak kalimatnya, Pak? Hebat apa tidak, Pak? Masya Allah. Kita mau bos kita aja enggak gitu. Tapi lihat ketika kita berhadapan dengan Allah, Allah enggak minta banyak sama kita. Tapi kita sendiri yang punya konsensus, membuat pernyataan, membuat fakta integritas bahwa tidak ada hidup ini kecuali hanya untuk Allah. Wa mahyaya wa mati, dan mati saya. Loh, kok mati? Ya, betul. Seorang mukmin, seorang muslim ketika matinya dipersembahkan selain Allah, maka neraka jahanam sudah nungguin. Saya mau tanya, emang ada seorang muslim yang matinya bukan selain Allah? Saya mau tanya. Ada nggak? Ada. Banyak. Dia sholat, dia haji, tapi matinya bukan kembali kepada Allah. Loh, kok bisa? Ketika hidupnya mintanya pendampingnya yang memberi kehidupannya, yang dia minta setiap saat, yang dia mintai doa setiap hari, minta pertolongannya bukan kepada Allah. Emang ada? Ada. Itu zaman dulu pohon asem, sekarang udah kagak ada. Pohon asemnya udah jadi klaster. Ya, udah nggak ada. Orang sekarang ya modern, di rumah, tapi sifat dosanya sama dengan orang masa lalu. Banyak, Pak. Ya. Jadi sebutnya sekarang syirik modern, Pak. Beda dengan syirik klasik di masa lalu. Syirik klasik dia bawa ancak dan pendupa, dia datang ke bawah pohon yang besar, dia taruh, dipersembahkan, ngomong dah, Mbak Karuhun. Dia ngomong dah, ya ini saya punya masalah, tolong saya ya. Besok begini-begini, tolong Mbah. Nah, itu Pak. Itu dulu. Dulu Pak, sekarang nggak begitu, nggak ada begitu. Orang modern nggak begitu sekarang Pak, cukup pakai HP. Ya, cukup dengan HP, maka dia bisa terjebak ke dalam dosa. Bahkan dosanya lebih dahsyat dari dosa musyrik, Pak. Hati-hati, Pak. Ya, dosanya dosa waris, Pak. Dosa musyrik masih bisa dimaafin nggak? Masih bisa, Pak. Tapi kalau dosa waris, Pak, hati-hati, Pak. Turun temurun dosa itu. Hati-hati nih makanya nih, ya. Ini kerjaan orang Yahudi, Pak. Orang-orang Zionis menghancurkan akidah umat Islam. Baik. Kemarin kita sudah bahas ada 3
derajat, martabat, apalagi tuh Pak? Strata ya. Kalau orang kuliah dari S1, S2, S3 kan kemarin saya jelasin. SD, SMP, SMA, S1, S2, S3 Pak, gitu ya. Sementara sholat juga punya derajat, punya martabat, punya strata. Level model kita hari ini nih sholatnya masuknya strata mana nih? Level SD, level SMP, apa level SMA, apa level S1? Bisa jadi masih berkutat di masih SD mulu. Lah, nggak jauh dari cerita fikih, ya. Masih masalah kunut, masalah sujudnya belum benar, masalah rukunya belum beres, betul? Masalah istinjanya belum benar, wudunya masih acak-acakan, masih berkutat di masalah-masalah syar'i. Ya, di masalah-masalah fikih. Kapan mau naik level kita sholat? Bukan lagi sujud, bukan lagi ruku, tapi hakikat sujud, hakikat ruku, hakikat doa-doa yang kita sambungkan langsung tawasul kepada Allah ketika sholat. Wujud kita selesai sudah. Yang ada jiwa kita, ruh kita berjumpa dengan Allah sang sejati. Seharusnya itu Pak. Makanya orang ketika sholat bukan lagi diri dia yang hadir Pak. Tapi wujudnya Allah melalui zat Allah cuma dalam dimensi manusia. Ini kan kita sekarang masih wujud manusia Pak. Masih susah kita ngerasain Allah karena wujud kita tidak berdimensi dengan Allah. Wujud kita kasar, Allah maha gaib. Tidak akan berjumpa, sementara Allah pengen seperti Rasul ngadep langsung ke hadapan Allah, berjumpa dengan Allah yang maha gaib, Allah yang maha suci. Rasul disucikan oleh Allah. Ketemu nggak, saya mau tanya Pak? Ketemu nggak Rasul sama Allah? Berjumpa karena Rasul disucikan. Saya mau tanya, kira-kira kalau misalnya Rasulullah makhluk kasar, jasad kasar, kira-kira lewat langit enggak? Kuat enggak lewat dimensi langit? Jangan lagi langit keluar dari bumi, atmosfer, satosfer, hancur manusia. Enggak ada yang kuat. Makhluk kasar ini keluar dari atmosfer, satosfer, berjumpa dengan enggak bakal kuat. Apalagi langit Pak. Langit dalam dimensi yang mana? Enggak ada yang tahu Pak. Emang itu biru? Langit bukan. Itu cuma pantulan cahaya dari laut. Itu batas kemampuan daya pandang manusia itu warna biru Pak. Bukan batas langit Pak. Langit di mana tahu, ada yang cuma Allah yang maha tahu Pak. Berapa ribu tahun perjalanan menuju langit pertama, belum langit kedua, langit ketiga. Allahu Akbar, subhanallah. Tapi Allah dengan kekuasaan yang memperjalankan Muhammad bukan hanya ruh tapi jiwanya, raganya dibawa dalam seperempat malam dari perjalanan Haram ke Masjidil Aqsa. Aqsa naik ke langit 1, langit 2, langit 3, langit 3, langit 4 sampai langit ke-7, berjumpa dengan Allah di Sidratul Muntaha Rabbul A'la. Cuma sepertiga malam, 8, 7 surga, 7 neraka sudah selesai dijarahi oleh Nabi SAW. Bayangin Pak, pikirin Pak, sepertiga malam. Hah? Betul, nur Pak. Cakep ya, iya. Iya. Subhanallah ya. Paham ya? Jadi ada 3 derajat. Yang pertama adalah hadirnya 1 khusyuk, khauf, inkisar, izlal. Wah, itu Ustadz yang lupa saya tuh. Iya, kan udah terkasih tahu tuh. Apa itu iksar, apa itu khusyuk, apa khauf, apa inkisar, apa itu kan udah ya. Sholat itu syaratnya 1 harus khusyuk, yang kedua harus ada rasa takut, yang ketiga merasakan diri paling berada di posisi paling bawah, idlal, merasa hina di hadapan 4 posisi itu baru derajat pertama kita sholat Pak. Kalau kita merasa ada bawa ego dari sebelum sholat, ego kita bawa, masalah hebat dengan Allah, batal sholat kita Pak. Belum diterima sholatnya. Bukan fikih loh, kalau fikih sah, istinjanya benar, wudunya benar, menghadapnya benar, rukun sholatnya benar, maka sholatnya sah. Fikih. Mas saya bilang tadi kita ini baru hanya sebatas levelnya level fikih, makanya SD. Kapan naik? Nggak naik kita. Dari ujung sampai akhir kematian kita sekolah SD mulu kagak lulus. Ini kita Pak. Makanya kan di level kita ini untuk mencapai ma'rifat ada yang namanya 1 syariat. Ini syariat nih.
belajar fikih, belajar sholat, mengenal air, ya, bisa wudhu, betul? Ya, itu semuanya fikih, Pak. Sholat yang benar, bisa melaksanakan haji, bisa umroh, bagaimana berkurban yang benar, itu fikih yang bahas semuanya. Ya, setelah syariat naik ke level 2, apa, Pak? Toriko. Toriko itu tarekat. Apa sih tarekat? Tarekat itu metode, cara, suluk orang-orang para ulama di masa lalu, dia bisa menggapai Allah. Ikutin caranya, dia buat rangkaian-rangkaian caranya, mulai dari wiridnya, zikirnya, yang dia terima ketika dia dulu ya dijadikan orang-orang yang terpilih oleh Allah, seperti Syekh Abdul Qadir Jailani, Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Maliki. Beliau-beliau itu punya toriko, punya cara wiridnya dulu. Wirid Imam Ghazali bagaimana? Zikirnya Syekh Abdul Qadir Jailani bagaimana? Ikutin, dia punya, itu namanya toriko. Makanya kita ini kalau ada sampai hari ini yang belum ikut tarekat, belum toriko, kata orang Jawa, belum sah doa tahlilnya, Pak. Makanya di Jawa nih, kalau bapak tahlil di Jawa, ditanya udah ikut toriko belum? Belum. Tahlil, Pak, jangan nggak usah ikut doa. Karena dianggap nggak naik doa kita, Pak. Betul, iya, betul itu memang ya. Pernah jadi besar di Jawa, bukan? Ya, iya udah pengalaman ya. Yang kedua, apalagi Pak? Martabat kedua yaitu khusyuk, ta'zim, kemudian wahaibah, ijlal. Tuh, Pak Mustaqim ingat tuh, orang ada catatannya. Ya, ingat Pak. Jadi ada dua tuh. Jadi udah masuk ke SM, udah mulai levelnya Pak. Tapi ada kriteria yang tetap ada, apa khusyuk. Sholat syaratnya tetap di SD, di SMP, di SMA, di S1, di S2, di S3 tetap khusyuk, tetap harus menjadi modal utama khusyuk tetap ada. Cuma ditambahin ada lagi takzim, merasa Allah cuma zat satu-satunya yang paling agung. Nggak ada yang hebat, nggak ada yang agung. Jabatan DPR MPR naik gaji ibarat kata ya, nggak agung, nggak hebat, cuma Allah yang maha hebat, betul? Oh, bayangin Pak, masukkan sifat agung itu ke dalam hati kita ketika kita sholat, kita sudah masuk pada level SMP. Subhanallah, kita ini level mana ini, kita bingung nih. Ya. Kemudian wahaibah, merasa Allah cuma yang paling hebat, nggak ada yang hebat selain Allah. Nggak ada yang bisa nyelesain perkara saya, cuma Allah. Nggak ada yang bisa backing saya kecuali Allah. Nggak ada yang bisa ngangkat derajat saya kecuali illallah. Itu haibah namanya, Pak. Masukkan sifat itu ke dalam hati kita ketika sholat kita sudah masuk pada level kedua, level SMP. Subhanallah ya. Kedua, yang keempat ijlal. Apa ijlal? Jalal, agung, tinggi, mulia. Siapa? Cuma Allah. Ya, terus yang ketiga, SMA-nya. Khusyuk tetap ada. Yang kedua, faroh. Salat itu suasana yang paling bahagia. Farihun. Kalau kita senang nonton dangdut, ya, senang banget, sedang pusing hilang, sedang stres hilang. Ya, ketika nonton dangdut karena bahagia keluar semua di situ. Jiwa kita keluar. Ya, karena seneng. Seharusnya sholat itu jauh lebih seneng dari nonton bola dangdut. Masa Allah. Enggak, temanya dangdut, nonton bola. Aduh, kumaha ini. Emang seorang wali begitu, Pak. Dia aulia, Pak. Wali. Subhanallah ya. Ya, makanya ketika kita sedang pusing, pengen seneng, duduk, kemudian sholat. Sana sholat itu bikin kita bahagia. Itu udah level 3 kita, Pak. SMA, Pak, kita sudah. Kita ini bagaimana mau sholatnya benar, ya? Kenapa? Ketika sedang pusing, tambah sholat, tambah pusing, Pak. Tambah pusing, Pak. Tambah acak-acakan, Pak. Tambah acak-acakan, Pak. Ini 2 rakaat. Ini 2 apa 3 ya? 3 apa 2 ini ya? Masya Allah, udah bacaannya salah.
Ya Allah. Kenapa tambah acakan? Makanya sholatnya jadi sholat yang mardud. Kemudian yang ketiga apa? Wasurur. Farihun wasurur. Surur itu kalau fari masih bahagia biasa, tapi kalau udah surur sampai bahagianya sampai ke jiwanya. Jiwa raganya bahagia. Bukan hanya bisa senyum, bisa tertawa, terbahak-bahak, tapi ketika sururun jiwanya tersenyum dan terbahak-bahak. Saking bahagianya ketika sholat karena berjumpa dengan sang kekasih. Siapa dia? Allahu Rabbul Izzati wa Jalal. Itulah ibadahnya para auliya, ibadahnya para anbiya wal mursalin. Ibadahnya orang-orang yang sudah begitu dekatnya dengan Allah. Rindu ketika dia lama tidak sholat. Rindu menunggu waktu dari sholat ke sholat. Makanya waktunya nggak ada yang terbuang. Habis dengan berbanyak sholat. Subhanallah. Kalau kita waktu habis dengan tidak beraurat dan tidak sholat. Ya beda kita dengan para aulia Pak ya. Subhanallah. Ini kira-kira kalau udah paham begini kira-kira bisa nggak dilaksanakan nih? Ini kan udah dibahas nih masalah sholat. Bisakah sholat itu dijadikan sebagai solusi? Bisa. Sholat itu sebagai dijadikan target kita? Bisa. Sholat dijadikan sebagai tempat yang paling bahagia? Bisa. Nah, insya Allah Pak, orang Aqobah harus sudah paham itu. Ya, insya Allah. Baik, sekarang kita lanjut. Ya, ini kata Imam Ghazali. Ya, kata beliau apa Pak? Anna sholat allati la yuzhibuha khusyu'un wala hudurun hiya batilatun inda sufiyah. Kata Imam Ghazali, bahkan menurut para ahli ilmu sufi, ulama-ulama tasawuf, bahwa ketika kita sholat itu tidak menghadirkan khusyuk, la yuzhibuha hudurun, tidak menghadirkan rasa khusyuk di dalam sholat, maka wahiyya batilatun, maka sholatnya dianggap batal. Kalau sudah sholat batal, maka sholatnya tidak diterima oleh Allah. Sholatnya mardud. Banyak sholat tapi tidak punya isi. Banyak sholat tapi tidak bermakna. Pantas orang rajin sholat, tapi banyak sholatnya tidak memberikan efek positif dalam kehidupannya. Sholat belum mampu merubah sikap hidupnya. Sholat tidak berfungsi memberikan warna dalam kehidupannya. Sifat jahat tetap jahat padahal dia ahli sholat. Tukang dusta tetap dusta padahal tukang sholat. Kenapa begitu? Karena sholatnya tidak memberikan arti. Karena sholatnya belum kategori masuk sholat yang khusyuk. Paham nih Pak kira-kira? Jadi kalau ada orang sholat masih nyolong, ada orang sholat nyikat motor orang disikat maksudnya Pak. Sendal orang disikat ya. Cuci masukkan disikat Pak. Makanya jangan aneh, berarti jangan lihat sholatnya. Jangan salahin sholatnya. Salahin manusianya yang sholatnya belum betul. Betul Pak? Betul? Ya begitu Pak. Jangan kembalikan ke ibadahnya. Wah yang sholat aja masih korupsi. Yang sholat aja masih nyolong. Yang sholat aja masih zina. Kan begitu? Ya, sholat dibawa-bawa. Ya, nggak ada dampak, nggak ada efek. Bagaimana sholat yang tidak berdampak? Bagaimana sholat yang tidak berefek? Sholat yang tidak menghadirkan khusyuk di dalam pelaksanaannya. Belum SD, belum SMP, belum juga SMA. Dah masuk kategori mana? PAUD. Bagaimana ceritanya ini sholat masuk kategori FAUD? Nah itu Bang Simung yang harus dipikirin. Ada yang begitu? Ini di Aqobah ada yang begitu? Enggak ada. Kita muda S3 semua Pak. Iya Pusep ya? Muda S3 semua. Pusep S4 ya. Baik, kita lanjut Pak. Selesai itu ya. Berarti martabat derajat sholat sudah selesai ya. Saya nggak ulang lagi. Nggak ketemu lagi nanti Bapak silakan diingat-ingat, dicatat sendiri dalam memori Bapak. Baik dalam memori ingatan maupun dalam catatan Pak. Kalau memori lupa, kalau catatan pasti ingat. Saya tahu dibuka lagi Pak, dibuka lagi. Kalau enggak sekarang di post note gitu ya. Baik kita lanjut. Nataiju sholati wa samarotiha.
Nataij itu manifestasi. Jadi sholat ada manifestasi. Ya, kita punya harta, kemudian kita sedekahkan. Saya mau tanya, ketika bersedekah ada nggak manifestasi dari sedekah? Apa? Satu, terutama orang yang kita kasih duit, kasih sedekah, kasih infak, dia akan bahagia. Dampak dari orang itu bahagia apa? Maka dia akan berdoa buat kita. Dulu pernah saya bilang di tausiah ketika ada kematian di almarhum Agus, saya sampaikan. Ingat, saya bilang, dampak dari doa itu akan secara efek langsung, Pak. Efeknya langsung, Pak, doa itu. Lalu saya mau tanya, ini orang-orang kaya yang hari ini bersedekah, ya saya bilang, maaf, orang kaya itu jangan perbanyak doa. Orang kaya yang berharta itu jangan sering-sering banyak berdoa. Karena orang kaya itu doanya mardud. Orang kaya itu doanya nggak diterima oleh Allah, Pak. Sekarang dia berdoa apa? Harta udah banyak. Udah berkecukupan. Nah, doanya cukup membantu orang lain dengan hartanya, itu doanya, Pak. Orang kaya datang di masjid, doanya khusyuk. Masjid butuh semen, butuh pasir, butuh ya dana buat pembangunan. Jangan ikut berdoa orang kaya, cukup ngasih buka HP, ada QRIS, nah ceklek, nah itu doanya, Pak. Ya, itu doanya. Ya. Lalu dampak dari doa-doa dia bagaimana? Orang yang disedekahkan dia berbalik doa, kemudian orang-orang fakir, orang miskin yang dia sedekahkan, maka doanya dampaknya keberkahan buat orang kaya. Itu orang kaya dikabul doanya orang-orang fakir, orang miskin yang dia sedekahkan, Pak. Makanya ilustrasinya orang kaya itu seperti apa, Pak? Ular apa? Kobra. Saya mau tanya, ular kobra, kita dicatok ular kobra, saya mau tanya, kira-kira paten nggak? Mati nggak, Pak? Mati, Pak. Kebo dicatok mati. Gua daya banget, Pak. Gajah dicatok ular kobra mati, Pak. Bisanya mematikan, Pak. Tapi saya mau tanya, kobra nyatok dirinya sendiri mati nggak? Bener nggak? Pernah diuji nggak? Ya. Bapak tes, ya. Kobra itu ular tanah, ular sendok, segala macam yang ular berbisa, dia nyatok dia sendiri nggak bakal ngepek, nggak apa-apa, karena bisanya dia sendiri dia udah otomatis menjadi obat, Pak. Nggak bakal. Makanya orang kaya berdoa berbalik ke dirinya nggak manfaat, Pak. Makanya dia harus nyatok orang lain dengan hartanya, nih tuh baru berbalik, baru manfaat hartanya, Pak. Paham, Pak, ya? Kira-kira? Iya, sekarang ada kebo, gede banget, Pak. Kebo, gajah gede banget, nyatok. Dicatok sama kebo, berbisa nggak kebo? Enggak ada berdampak, Pak. Makanya saya bilang tadi, ketika seseorang sudah sampai pada derajat khusyuk di dalam sholat, maka setiap doa-doanya adalah racun bagi dirinya sendiri. Racun itu artinya apa? Yang ya penracunnya, penawarnya, Pak. Nah, baik, ini kita bahas nih, Pak, ya. Jadi ini manifestasi sholat dan buah daripada sholat yang khusyuk. Di sini ada 6, Pak, ya. Qultu inna makanati sholatu matharatun lil qulub minal masawi wal uyub lima fiha minal khusyu'i wal hudu'i wal inkisari wal zulli wal ibtiqari wa tadallul wal ittirab. Kata Syekh, ya, mu'alib, bahwa sesungguhnya sholat itu matharatun lil qulub. Satu, garis bawahi, sholat berfungsi matharatun lil qulub. Kenapa kita diperintahkan Allah sering-sering sholat? Sholat wajib terbatas waktu, 5 waktu. Isya, subuh, zuhur, asar, maghrib. 5 waktu yang sudah tertulis, sudah termaktub. Nggak bisa lebih, nggak bisa kurang. Tapi
kita disuruh perbanyak sholat sunnah maksudnya Pak. Ya, makanya ketika sholat matharatun lil qulub. Sholat itu matharoh. Matharoh itu artinya apa? Tempat bersucinya, mensucikan hati. Jadi ketika orang sedang sholat, sedang mensucikan hati. Emang hati bisa kotor? Hati itu berpotensi setiap saat bisa terakumulasi dengan kotoran. Berpotensi setiap saat menjadi kotor. Kenapa? Karena pusat manusia itu berada di hati. Melihat kembali ke hati, betul? Merasakan kembali ke ya, makan pagi-pagi, masakan masirat, kagak ngomong, asin bener nih dalam hati, Pak. Ya, di hati, Pak. Ya, jadi semua terakumulasi dari hati. Mulai dari lisan, kemudian masuk ke hati. Dari mata masuk ke, dipegang masuk, dirasakan oleh kita, hati, Pak. Makanya sholat, dia menjadi sumber yang menjadi targetnya adalah hati. Tuh, Pak. Jadi kalau sholat menjadi targetnya hati, saya mau tanya, kira-kira kalau hatinya yang ditargetin oleh sholat menjadi baik, saya mau tanya, mata baik nggak? Mata menjadi baik. Lisan yang biasa jahat, nggak baik, ketika hatinya baik, baik nggak? Dia berubah menjadi baik. Cerdas nggak kira-kira ini Allah? Maha cerdas Allah. Cukup dengan sholat, hatimu akan suci. Dengan hatimu suci, maka matamu menjadi baik. Hidungmu menjadi baik. Lisanmu menjadi baik. Tanganmu, kemaluanmu. Wah. Boleh itu mah. Nggak apa-apa, saya gak seneng itu orang cantik. Ya, ya, jangan dipelototin. Ya, dilihatin bukan pelototin. Ya, paham nih Pak? Jadi target sholat adalah hati. Jadi target pertama manifestasi dari fungsi sholat adalah memperbaiki hati, mensucikan hati. Insya Allah bagi kita yang hatinya kurang baik, yang punya hati kurang lurus, yang hatinya masih ada bulunya. Emang ada hati berbulu? Ada ya? Itu kalau cemburu tanya hatinya berbulu tuh, kata Bang Simung ya. Jadi makanya kuncinya harus banyak-banyak sholat. Subhanallah. Jelas tuh Pak? Ya, jelas ya. Jadi sholat berfungsi mensucikan hati. Hati yang kotor, hati yang bengkok, hati yang berbulu, ya, musang berburu domba ya. Jadi jelas ya. Dari apa Pak disucikannya? Minal masawi. Dari dosa-dosa. Jadi dosa yang nempel di hati, yang dia bersemayam di setiap lorong-lorong hati, di setiap sekat-sekat, setiap jengkal daripada saraf-saraf yang ada di dalam hati, maka dosa itu akan otomatis hancur, lebur ketika orang sholat. Jadi saya mau tanya, ketika sholat maghrib, yang dihapus dosa mana Pak? Saya mau tanya. Ini maghrib kita tadi, dosa mana yang dihapus tuh? Dari asar sampai maghrib, dosa ngomongin orang, mata jelalatan, hatinya buruk, hasut, dengki, ngomongin orang, buka aib orang, ghibah, beribu dosa tuntas ketika assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Hebat nggak Pak Ustaznya? Subhanallah. Makanya jangan main-main sama sholat Pak. Kuncinya hidup ini sholat. Bahkan orang surga atau tidak dilihat dari cara sholatnya Pak. Dia ahli ketika mati nanti husnul khotimah atau sul khotimah, lihat dari sholatnya Pak. Udah nggak ada lagi Pak. Nggak usah pakai macam-macam. Kalau sholatnya sudah istiqomah, sholatnya di awal waktu, sholatnya banyakkan berjamaah,
sholatnya, menjaga setiap waktu-waktu, perbanyak qobliyah ba'diyah, perbanyak sholat sunnahnya, yakin seluruh amaliyahnya menjadi baik. Kuncinya itu, Pak. Ada orang ngaku baik, ngaku soleh, ahli sedekah, hebat, baik sama manusia, tapi kagak sholat. Saya mau tanya, kira-kira apa penilaian Bapak? Kagak sholat. Hah? Ya. Kalau manusia orang baik, dia ahli sedekah. Ya. Tapi di sisi Allah dia manusia yang paling ingkar, Pak, karena tidak sholat. Ya, baik. Minal masawi, dari dosa-dosa, wal uyub, dan dari berbagai macam aib. Pak, saya mau tanya, yang tahu tentang aib kita siapa, Pak? Dewek. Sama siapa? Allah. Saya mau tanya, kalau hari ini ada orang yang sedang dibuka aibnya sama Allah, saya mau tanya, suatu ketika bisa nggak aib kita dibuka sama Allah? Belum aja waktunya kita dibuka. Itu para koruptor-koruptor yang sekarang ditangkap itu, dia terima kasih, sujud sama Allah. Besok dia kalau dia tobat jadi orang baik di penjara. Dia bersyukur nggak Pak ditangkap, Pak? Bersyukur seharusnya. Banyak nggak yang pejabat yang korupsi yang nggak ketangkap, saya mau tanya? Yang nggak dimediakan? Banyak, dia makanya bersyukur seharusnya. Begitu, Pak. Ada orang baik, suatu saat kebuka aibnya. Nah, katanya orang baik tapi aibnya tuh, Pak. Satu sisi dia jelek di hadapan manusia, tapi Allah berkehendak orang ini menjadi baik. Kalau nggak dibuka aibnya, belum tentu dia tobat. Saya mau tanya, kira-kira mau nggak dibuka aib kita? Mau nggak? Kalau bini kita tahu, ayo, saya mau tanya, ya. Boleh jadi aib yang kita tutupin selama ini, yang Allah juga ridho tutupin aib kita, boleh jadi suatu ketika keluarga kita tahu, keluarga kita jijik sama kita. Awas nih, hati-hati nih. Makanya kuncinya supaya jangan dibuka aib itu, perbanyak tobat dengan sholat. Minta sama Allah lewat sholat. Allah yang nutupin aib kita di hadapan keluarga kita, di hadapan istri kita, di hadapan manusia, ya, di hadapan sahabat-sahabat kita. Cukup minta sama Allah dengan memperbanyak sholat. Subhanallah. Saya mau tanya, hebat apa tidak, Pak, sholat? Hebat, Pak. Ya. Kemudian lama fiha minal khudu' wal inkisar wal dhulli wal iktiqari wat tadalluli wal ittiror. Apa saja dampak daripada sholat-sholat yang khusyuk tadi yang bisa menghadirkan kesucian hati. Satu, sholat yang khudu. Apa sholat yang khudu? Kalau khusyuk udah jelas, konsentrasi hanya kepada Allah. Menghilangkan seluruh sakwa sangka kita hanya kembali kepada Allah. Menghilangkan hiruk pikuk dunia hanya kepada Allah. Kembalikan seluruh masalah kita hanya kepada Allah. Tidak pernah ada terjadi masalah setelah sholat, kecuali masalah itu kembali kepada Allah. Maka hudu adalah lebih dalam dari khusyuk, Pak. Kalau khusyuk hanya baru sekedar fisik. Tidak terdengar orang seolah nampak, tidak nampak. Orang hadir seolah tidak hadir. Ada suara kencang seolah tidak terdengar. Nah, itu seolah secara lahir. Tapi kalau hudu, lahir dan batin. Ini sholatnya para aulia, Pak. Sholatnya para nabi. Sholatnya hudu. Makanya Sayyidina Ali ketika dipanah, panahnya tembus ke pahanya, menjerit Sayyidina Ali. Maka kata beliau, tolong cabut saya. Ketika nanti saya sedang sujud, dia sholat, dicabut nggak berasa, kata Sayyidina Ali. Dahsyat nggak, saya mau tanya, Pak? Subhanallah. Udah nampak. Kalau sholat sudah hudu, selesai sudah, Pak. Ini yang jadi masalah, Pak. Bisa nggak kita sholat hudu? Wallahu alam. Khusyuk aja masih berat kita, Pak. Nah, SMP susah tadi, Pak. Subhanallah, ya. Benar, Pak. Kita lanjut ya. Kemudian hudu wal inkisar. Inkisar itu dari makna kasar. Kasar itu buyar, pecah, bercerai berai. Inkisar tercerai berai. Maksudnya apa, Pak? Tercerai berai. Tercerai berai. Ketika sholat kita harus punya jiwa inkisar. Inkisar itu kita sudah berada pada posisi yang paling titik nadir di hadapan Allah. Tahu titik nadir?
darah titik terakhir. Dari seluruh ribuan masalah tidak pernah ada yang bisa bantu masalah kita. 1000 penghujatan kita mohon sama makhluk hamba Allah, tidak pernah ada yang dengar. Cuma ada caci maki dan sumpah serapah yang ada ketika kita minta sama manusia. Makanya wajar kata Syekh Imam Ghazali, ketika banyak berhajat kepada manusia, yang ada cuma sakit hati. Tapi ketika kita inkisar, jatuhkan diri kita sejatuh-jatuhnya, hinakan diri kita sehina-hinanya, cuma di hadapan Allah. Bisa nggak? Bisa nggak? Itu yang nggak bisa, Pak. Ya, makanya saya mau tanya, di kepala kita yang paling tinggi apa? Nih, otak nih. Ini posisi otak kita di atas, Pak. Karena dia kunci berpikir kita. Bahkan peci nutupin, hormati kita. Kepala kita di kelopak orang, saya mau tanya, marah nggak? Marah, Pak. Emang kepala gue nggak disedekahin nih, gitu, marah, Pak. Ya, beda orang Arab. Ya, kalau orang Arab kepalanya dikelepek nggak marah, Pak. Kelepuk nggak marah dia. Tapi kalau pantatnya bapak dibacok orang Arab. Ya, iya, nggak boleh pengen pantat. Nah, lihat ketika sujud kepala yang tinggi, otak yang terhormat, yang kita banggai, kita menjadi mulia karena kecerdasan otak. Ketika sujud, saya mau tanya, posisi pantat kita sama kepala gede tinggian mana? Ngoncong amat itu pantat. Ngoncong itu pantat, Pak, saya mau tanya, Pak. Ngoncong lah. Ini tempat keluar kotoran. Ketika sujud, kenapa dia ada junjung di atas? Kenapa kepala kita ada di bawah? Saya mau tanya, protes nggak sama Allah? Berani protes nggak? Ngerti nggak maksudnya itu? Maksudnya adalah supaya kita lebih banyak berpikir bahwa otakmu, kemampuanmu, cerdasanmu, kejayaanmu dengan otakmu, maka tidak berarti apa-apa di hadapanku. Setara itu dengan pantatmu, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di bawah, Pak, orang jungkir gimana? Makanya kalau ada manusia merasa bangga diri, hebat diri, saya mau tanya, masuk akal apa tidak? Manusia sombong, saya mau tanya, masuk akal apa tidak? Tuh, sholat, lihat. Renungi itu, muhasabah itu. Makanya ketika sholat yang khusyuk sampai sedetil-detilnya, itu menjadi makna yang terdalam dalam hidupnya. Makanya sholat yang menghadirkan kekhusyuan yang kemudian menghasilkan apa? Kesucian di dalam hati. Matharatun lil qulub. Nah, ini bagaimana sampai pada derajat itu kita sholatnya kayak cacing cebok. Tahu cacing cebok? Keplak, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Toh maninanya kagak ada, bacaannya kagak sempurna. Apa yang muni? Katanya ada Ustaz Kiai ngajarin begitu. Betul. Salat yang lambat tidak khusyuk dibanding salat yang cepat khusyuk, maka jauh lebih baik yang lama khusyuk. Rasul nggak ngajarin salat cepat loh, Pak. Rasul nggak ngajarin salat lama. Tapi kategori sholat itu adalah yang menghadirkan kehusuan. Saya mau tanya, saya mau sholat nggak bisa lama, Ustaz, pengen cepat, tapi cepat sholatnya khusyuk. Ya nggak masalah. Emang bisa sholat cepat khusyuk, saya mau tanya. Bisa nggak? Bisa, ada yang sholatnya plak-pluk. Emang sholatnya begitu, Pak. Ya. Tapi ingat, sholat itu punya aturan. Bi ruku'in tamin, fi sujudin tamin, ruku yang sempurna, sujud yang sekarang sempurnanya di mana? Rukunya belum selesai, belum napak, sujudnya belum ketemu sama bumi, udah bangkit, rukunya belum melempeng, udah bangkit. Saya mau tanya, di mana taminnya? Ya, di mana sholat ini menghadirkan kehusuan? Saya mau tanya. Rasul adalah manusia yang paling dekat dengan Allah. Tidak ada satu pun doa Nabi yang tidak dijabah oleh Allah. Tidak ada satu pun doa yang melekat di dalam jiwa beliau karena beliau maksum. Tapi ketika beliau sujud, maka sujudnya sejagat raya. Sujud Rasul paling lama. Satu kali sujud Rasul ketika sholat sunat bisa menghatamkan 30 juz Al-Quran. Sujudnya 30 juz Al-Quran, Pak. Rukunya 30 juz Al-Quran. Berdirinya 30 juz Al-Quran. Enggak mesti zaman Rasulullah. Rasul itu kalau baca Quran cuma menitan, Pak.
Setengah jam itu udah khatam Quran Rasulullah, Pak. Coba bayangin, Pak. Sampai di mana level kita dengan Rasulullah, Pak? Kita nggak usah lama-lama, sholat 5 menit aja udah kelamaan kita, Pak. Ya, khutbah aja kalau kecepatan dikit udah kelamaan deh. Subhanallah akbar. Ya ini kategori kita, Pak. Jadi wajar kalau hari ini kita memang maaf tadi level ibadah kita stratanya masih di bawah TK. Ya. SMP aja masih belum mampu kita. Ya, SD aja masih pertanyaan. 4 kriteria tadi mungkin baru 1 yang ada pada kita. Yang 3-nya masih zong. Maaf, Pak, ini jujur kasih tahu, Pak. Ini colong ini ceritakan ini kisah ini di beberapa kajian di Malala. Ini nggak pernah diceritain, Pak. Kisah ini nggak ada, Pak. Ini kitab umum sebetulnya, Pak. Kitabul Hikam ini kitabnya para doktor, para profesor, Pak. Tapi nggak pernah ini dikaji di Malala, karena memang ini berat, Pak. Saya pernah sampaikan dulu pada kajian saya, ini luar biasa, banyakin jamaah yang kontak ke saya, yang WA. Karena apa? Karena apa nggak bisa Ustadz kita sholat seperti itu? Saya bilang, loh, itu kriteria. Saya bilang, kalau kita nggak begitu, jangan berharap sholat kita diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah, sampai begitu Ustadz. Nah, ini kitab dikarang oleh manusia, sudah dilaksanakan oleh Nabi. Kitab ini dikarang, dilaksanakan para wali, para ulama. Udah, kita belum. Ya sampai kapan udahnya? Saya mau tanya sampai kapan? Sampai mati? Wallahu a'lam. Berat apa tidak, Pak? Berat. Tapi bisakah kita melaksanakan ini? Insya Allah bisa, Pak. Makanya saya bilang tadi, sholat itu adalah reading drill. Apa reading drill? Sambil membaca, belajar terus, Pak. Ya, belajar terus, belajar. Jadi orang sholat itu dianggap belajar. Cuma masalahnya dari usia kita kecil sampai sekarang masih belajar mulu. Itu yang jadi masalah, Pak. Ya, kapan mahirnya? Kapan jadi profesionalnya? Ya, kapan jadi orang ahlinya, Pak? Ini jadi masalah, Pak. Maaf, ketika nanti di hadapan Allah kita ditanya, pertama kali manusia dihisab ditanya sholatnya, Pak. Ketika sholatnya gagal, maaf, ada nggak level kedua setelah sholat ditanya? Sholat gagal, ditanya nggak yang kedua? Sodakohnya, hajinya? Nggak ditanya. Ditilep itu buku, udah lemparan aja ke sono deh. Sampah kita, Pak. Karena sudah gagal pertanyaannya, kunci sukses pertanyaan, kunci sukses progres perjalanan akhirat sampai berjumpa nanti dengan para malaikat Malik maupun malaikat Ridwan, wamtazul yauma ayyuhal muj salamun qaulam mir rabbir rahim. Bayangin tuh di Yasin, Pak. Salam, ucapan terhormat yang Allah ucapkan kepada seluruh para penghuni surga. Salamun, selamat datang kepada engkau wahai hamba tercintaku, masuk ke dalam surgaku, silakan kau nikmatin, kata Allah. Tapi wamtazul yaumil mujrimun, tuh lihat itu ada kelompok-kelompok yang mereka hari ini berpisah. Mereka salam-salaman dulu di dunianya sahabat. Yang satu masuk ke surga, yang satu masuk berpisah, goodbye. Sampai di sini kita selesai sudah, Pak. Subhanallah, nangis kita, Pak. Makanya saya bilang tadi, bagaimana konsep kita ini punya jamaah kalau bisa sama-sama masuk surga. Bisakah teman kita ngasih syafaat? Bisa. Ya, misalnya di sini cuma Pak Haji Agus yang surga, kita neraka semua. Saya mau tanya, kira Haji Agus kira-kira bisa nggak nolong kita? Bisa. Emang kita tahu? Oh ya, atau Mustaqim sendiri yang surga, yang lainnya neraka? Kan bisa juga, kita nggak tahu, Pak. Saya mau tanya, emang ada yang udah pasti masuk surga? Yakin? Nggak ada, Pak. Belum bisa kita nih mengatakan diri kita yakin. Emang kita bisa besok usul khotimah? Optimis wajib. Azam wajib, optimis wajib. Cita-cita wajib, target hidup wajib, itulah muslim. Tapi ketika kepentok masalah sebelum mati kita usul khotimah, saya mau tanya, selesai sudah nggak belum? Belum selesai. Ujung dari permasalahan adalah ketika mati su'ul khotimah, selesai sudah harapan masuk surga kita, nggak ada lagi cita-cita surga. Subhanallah, selesai sudah, Pak, kita. Harapan dari mana lagi kita, Pak?
Harapan cuma tinggal satu. Kira-kira Allah masih kenal nggak sama wajah kita? Adakah ciri-ciri kita umat Rasul yang nanti Rasul bersegera memanggil kita, menoleh kepada kita, ya umati, sinilah, sini. Tapi ternyata di wajah kita nggak ada ciri-ciri umat Nabi. Rembulan juga bukan, bintang gemintang juga bukan, apalagi matahari di siang bolong. Yang ada gerhana matahari. Tahu gerhana matahari? Gelap gulita. Subhanallah. Bagaimana Rasul mengenal kita, Pak? Enggak ada ciri umatnya. Tidak berdiri kita di bawah bendera Nabi, berdirinya di bendera yang enggak jelas. Ya kalau di dunia masih ada bendera Demokrat, wah jelas deh gitu ya. Di bendera P3, Gerindra jelas, Pak. Jangan salah, Pak. Di akhirat enggak ada lagi tuh Demokrat, enggak ada lagi tuh PD. Di akhirat maksudnya yang ada bendera Nabi lewa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ini kita sedang berada di bendera Nabi hari ini. Salat di jalur bendera Nabi kita. Apa kita milih? Ini kita pilih bendera Nabi hari ini, Pak. Kita duduk di sini nih sedang milih bendera partai Nabi. Enggak bakal salah pilih. Insya Allah mudah-mudahan kita dapat syafaatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya maaf, udah jam berapa nih, Pak? Jam 10. Masya Allah udah jam 10 nih. Jam 9 ya. Ya begitulah kira-kira. Tenang aja ya. Jadi ada berapa, Pak? Manifestasi dari sholat dan buahnya ada 6, Pak. Yang pertama tadi as-sholatu madharatun lil qulub. Yang pertama sholat itu berfungsi mensucikan apa lagi namanya, Pak? Kalau make over, Pak. Make over hati kita dari yang enggak baik menjadi baik, mensucikan hati, membersihkan hati ya. Yang kedua, wastibtahu libabil guyub. Ya. Istiftah itu pembuka. Libabil guyub, bagi pintu-pintu gaib. Nah, jadi kalau kita ingin berjumpa dengan dimensi gaib, ingin bisa berkomunikasi dengan yang gaib, bisa berinteraksi dengan yang gaib-gaib, maka perbanyak sol. Saya mau tanya, Allah gaib apa tidak? Allah yang maha gaib. Berarti kita sedang berdialog yang maha gaib. Berarti sholat itu dalam keadaan berinteraktif dengan yang gaib. Saya mau tanya, ruh kita gaib apa tidak? Gaib. Jadi kalau orang sedang sholat, ketika sedang sholat dia berjumpa dengan orang-orang yang sudah mati, tiba-tiba muncul, saya mau tanya, wajar apa tidak? Wajar. Sholat itu sedang berinteraksi dengan yang gaib-gaib. Sholatnya khusyuk. Makanya para ulama datang, kita ke ulama, Pak Kiai, saya pengen ini, coba sholat 2 rakaat ya, Allahu Akbar. Tiba-tiba karuhun kita datang, Pak. Orang tua kita, engkau kita, mewakili kita datang. Dialog dengan para kiai tadi ketika dia sedang sholat. Kenapa bisa begitu? Ruh dengan ruh itu paling gampang berkomunikasi. Nggak perlu pakai HP, nggak perlu pakai WhatsApp. Dia kontak, mau ada di ujung dunia dimanapun, dia datang sesaat berjumpa dengan ruhnya kiai yang sedang sholat dengan ruh yang sudah diwafatkan Allah. Dia berkomunikasi tentang si fulan yang datang meminta tolong kepada kiai tadi. Itulah kehebatan sholat. Kalau orang sudah sampai pada derajat sholat khusyuk, cukup 2 rakaat dia bisa dapat petunjuk langsung dari Allah. Dia munajat, kira-kira apa nih masalah selesainya? Bagaimana caranya? Dia sholat, Allahu Akbar, dapat petunjuk langsung, Pak. Spontan Allah kasih. Karena sholat istiftahu libabil guyub. Subhanallah. Berarti sholat itu hebat nggak, Pak? Saya tanya. Oh, luar biasa. Kenapa kita belum ketemu intisari sholat? Karena sholatnya masih di awang-awang, Pak. Nggak jelas, Pak. Sholatnya, Pak, di bawah enggak, di atas enggak. Di awang-awang, Pak. Ya, subhanallah. Ya, demikian barangkali cukup 2 saja, 4 lagi nanti kita PR, masih ada 1-3 minggu yang akan datang, kita berjumpa lagi, atau nanti kita kaji berjumpa lagi di kajian pagi, insya Allah kita lanjutkan 4 daripada
manifestasi dan buah daripada sholat yang khusyuk. Demikian, lebih kurang saya mohon maaf, dan mudah-mudahan Allah berikan kepada kita ilmu, dan Allah tidak Allah ajarkan kepada kita, pahamkan kepada kita barusan ilmu yang diberikan kepada kita dan ilmu yang tidak diajarkan kepada kita. Amin. Demikian, lebih kurang saya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian penyampaian materi tentang manifestasi sholat yang khusyuk. Di antaranya itu ada 6 yang disampaikan di bab 2, yaitu satu di antaranya sholat berfungsi mensucikan hati. Yang kedua adalah pembuka bagi pintu-pintu hal yang baik. Mudah-mudahan kita dapat memberikan kesempatan untuk bisa menghadiri pada kesempatan selanjutnya. Mari kita tutup pengajian kita dengan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu laka wa abu bizambi faghfir li fa innahu anta subhanaka Allahumma bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Musimum, silakan dah. Saya mau nanya, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam. Saya dalam hal ini memang namanya sholat kewajiban ya Pak ya. Iya. Ini khusyuk. Tapi kadang-kadang ingat utang. Tapi orangnya udah nggak ada gitu Pak. Bukan bayar kemana gitu. Terus juga dulu waktu masih muda saya sering nabokin orang Pak. Percaya nggak? Percaya nggak? Masa iya sih? Hah? Iya, sering nabokin orang. Ditabokin apa nabokin? Nabokin Ya nabokin murid maksudnya Pak. Tapi ketika sholat ingin dapat petunjuk yang Ustaz bilang tadi ya. Tapi kok nggak dapat petunjuk. Utangnya belum dibayar kayaknya. Itu gimana ya? Maksudnya ini petunjuk apa nih? Petunjuk supaya dapat bayar utang apa gimana? Ya, tapi kadang-kadang gini, mau saya bayar orangnya nggak ada. Maksud Pak Ustaz tadi petunjuk, kan dapat petunjuk ya? Ya petunjuk hidup. Apa, gitu Ya kita kan dalam hidup ini banyak masalah. Bagaimana solusinya? Mohon sama Allah, munajat lah, sholat 2 rakaat kan begitu Pak. 2 rakaat itu sholat apa Pak? Apa, sholat Ya sholat hajat? sunnah aja. Sholat sunnah, sholat hajat, sholat mutlak. Banyak Pak. Sholat istikharah. Adha lagi. Pak Ustaz ini gamparin orang, saya bingung. Jadi gamparin siapa itu maksudnya? Sampai giginya rontok lu 2, ada 3 gitu. Kalau dia belum pakai buru-buru kita. Oh itu nggak ada. Nggak tahu. Cari alamat susah. Jadi itu kalau ini konteksnya bukan pada tataran sholatnya Pak Ustaz. Terkadang Allah itu begini Pak, ini misteri Pak, misteri. Jadi ada doa-doa yang langsung diijabah, masalah selesai. Tapi ada dengan berbagai macam doa, kontemplasi dengan perbanyak sholat, dengan zikrullah, munajat, ternyata masalah enggak kunjung selesai. Ini ada dua permasalahan Pak. Yang permasalahan yang pertama, Allah berharap punya nilai kebaikan kepada seorang hamba, dia akan menjadi jauh lebih baik ketika masalahnya selesai. Ada orang yang punya masalah nggak baik Pak. Ketika dia berdoa dijabah, dia menjadi orang baik Pak. Yang penting masalahnya selesai. Ada orang baru akan menjadi baik, baru akan bertobat ketika punya masalah. Makanya ketika dia berdoa, doanya nggak dikabul-kabul sama Allah. Karena Allah suka, Allah senang orang ini banyak punya masalah. Apakah bisa begitu? Bisa begitu.
Makanya saya bilang tadi, ya, jangan senang banyak punya masalah. Karena Allah sendiri mengatakan dalam sebuah diskusi, ya, ketika kita mendatangi Allah berjalan, maka Allah berlari. Ya, ketika kita datang dengan berlari kepada Allah, sudah berada di hadapan kita. Artinya apa? Ketika minta sama Allah, jangan setengah hati. Ini kan kita minta setengah hati sama Allah. Ya Allah, kalau saya jadi orang baik, kira-kira ntar saya nggak jadi preman lagi nih. Ntar kalau saya sudah bertobat, ntar saya nggak kembali lagi ke asal saya. Sayang ini kerjaan yang udah lama saya bina. Itu nama setengah hati tobatnya, Pak. Sholat itu merubah seluruhnya kafah. Sholat itu merubah seluruhnya kafah supaya menjadi baik. Gitu loh, Pak. Ada orang yang berdoa, sayang, ntar kalau saya menjadi baik, ntar yang ini kerjaan bagaimana ya? Yang ini jadi baik, ntar ini hilang nih urusannya. Ya baik begitu, Pak. Makanya nggak dijabah doanya sama Allah, Pak. Jadi bagaimana cara berdoa? Harus totalitas. Ya, harus kafah. Kalau tobat, ya tobat beneran, nasuha tobatnya, Pak. Jangan tobat sambel. Gitu loh, Pak. Kebanyakan hari ini orang tobatnya tobat sambel. Kenapa tobat sambel? Ya sambel kan dimakan pedas. Muak-muak, ntar aja besok nyari sambel lagi. Sambel mana kemarin ya? Tobat sambel kita, Pak. Ya, hari ini ketika kepentok masalah, tobat, Pak. Nggak mau lagi. Besok ketemu lagi, masalah lagi. Itulah manusia. Nah, makanya ketemu disebut nasuha. Apa nasuha? Sekali berdosa, berkali-kali berdosa, sekali bertobat. Nggak ada lagi dosa-dosa berikutnya. Itu maksudnya. Jadi kalau sekarang dosa, tobat, dosa lagi, tobat lagi, dosa, ya itu jadi masalah, Pak. Ya. Bagian, Pak Syaf ya? Iya, Pak. Insya Allah. Ustadz nanya nih. Ya. Nah ini nih, Pak Mustaqim. Ya. Pak Mustaqim mah sebetulnya Ya. mengulas, bukan nanya. Kehidupan manusia kan banyak perubahannya. Ya. Katakan bahwa Allah akan menguji seseorang, jawaban seseorang ukuran dengan kemampuannya. Ya. Bagaimana setiap kita akan mengukur keimanan kita bahwa cobaan tersebut kita mampu untuk menanggungnya, untuk mencari Menyelesaikannya. solusinya. Jadi strata manusia itu kan Allah yang tahu, Pak. Ukuran manusia, beban bobot bibit itu Allah yang sudah mengukur, Pak. Allah pencipta kita. Jadi bobot kita cuma Allah yang tahu. Kemampuan kita, daya kemampuan maksimum kita itu Allah tahu. Gini contohnya, Jepang menciptakan mobil pick up. Sudah dikasih di situ di baknya itu ya kemampuan net itu bersih itu 1,5 ton, Pak. 800 kilo, Pak. Ya, 800 kilo, Pak. Itu daya maksimal kemampuan standar. Ketika dimasukin beban 800, dia punya pernya, dia punya fungsi kaki-kakinya itu normal, Pak. Berfungsi normal maksudnya. Tapi ketika dinaikin 1 ton, kuat nggak mobil ini? Kuat. 1,5 ton kuat nggak? Kuat. 2 ton? Kuat. 3 ton? Kuat. Tapi hancurnya lebih cepat. Kenapa? Karena nggak sesuai dengan spesifikasi yang diharapkan oleh insinyurnya. Allah sudah ngasih beban kemampuan maksimal kita manusia. Ketika kita dikasih masalah banyak, saya mau tanya, kira-kira Allah zalim nggak sama kita? Enggak, Allah udah tahu. Salah ya. Dikasih masalah, besok kasih solusi. Ada solusi, itu pasti. Makanya la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat. Perilaku kita yang salah. Bukan Allah yang salah. Makanya laha ma kasabat wa 'alaiha. Laha artinya siapa? Ketika dia berbuat baik, maka sabat buat dia pahalanya. Wa 'alaiha ma kasabat. Ketika dia berbuat dosa, ketika dia berbuat negatif, ya berbalik ke dirinya sendiri. Jadi kalau masalah hari ini cuma satu berdampak ribuan masalah, saya mau tanya yang salah siapa? Ya kita sendiri, udah ketahuan emang bebannya kita nggak kuat, kita paksa-paksa. Lah gaji cuma 5 juta, ngambil mobil 7 juta angsurannya. Saya mau tanya, konyol apa tidak? Ya konyol, Pak. Ya kalau 5 juta, ya kalau misalnya begini lain ceritanya, Pak. Ya kosan kita 3 juta sebulan. Lalu ya kemudian dikasih 50 juta. Saya mau tanya, itu masalah apa solusi, Pak?
Masalah. Mengatasi masalah dengan solusi. Ya, itu masalah apa solusi? Karena itu pegadaian. Pegadaian. Mengatasi masalah. Tidak Aduh. Mengatasi masalah. Ya selesai dengan keadaan Pak. Subhanallah. Ya, sebetulnya itu Pak kuncinya. Jadi jangan pernah khawatir ketika kita hidup ini punya masalah, pasti Allah sudah punya solusinya. Cuman masalah timing Pak. Insya Allah mudah-mudahan. Ya Budin, lu dulu nih. Budin tadi. Udah lupa kayaknya lupa. Ya, makanya ini ibadah tidak kunjung busuk. Ya. Sebenarnya orang maksuri itu karena Allah. Ada riwayat gitu kan? Mati suri. Mati suri Bang. Iya, ada riwayat. Sebenarnya orang tidak akan masuk surga kecuali dengan rahmat Allah. Ya. Tinggal sikat terus. Bagaimana konteks untuk mencari rahmat Allah? Karena ibadah kita tuh nggak begitu busuk. Subhanallah. Ini pertanyaan lu udah nyerempet ini. Iya, itu pribadi sekali pertanyaan. Ini benar-benar ngena ini pertanyaannya. Artinya secara historis ini pengalaman. Ya. Jadi jelas Pak ya. Jadi kan kita sudah tahu yang sebut kriteria rahmat itu. Sholat itu, orang bisa sholat itu bagian daripada rahmat Pak. Ketika orang sudah bisa sholat saja sudah rahmat. Walaupun sholatnya belum khusyuk, sholatnya belum dikabul, sholatnya masih amburadul, sudah datang ikut sholat saja sudah rahmat. Terus bagaimana dia bisa memelihara rahmat? Pelihara sholatnya. Perbaiki sholatnya supaya rahmat ini terus turun kepada kita. Begitu Pak. Ini ngaji, datang kemari, ini rahmat. Apa sih rahmat? Bukti daripada kasih sayang Allah. Apa kasih sayang itu? Allah selesaikan perkara kita. Allah keluarkan dari masalah kita. Itu rahmat Pak namanya. Dapat rezeki sama tanya rahmat bukan? Punya gaji tiap bulan. Punya istri baik. Punya anak soleh. Kehidupan baik. Motor bagus. Mobil bagus. Rahmat bukan Pak? Dunia ini isinya rahmat. 99 dunia ini isinya rahmat Pak. Tinggal satu nanti masuk surga. Itulah puncaknya rahmat. Jadi saya Pudin jangan khawatir. Rahmat datang enggak? Rahmat setiap detik datang ke kita. Apalagi tetangga kita rahmat namanya Pak. Ya. Jadi paham ya? Jadi jangan pernah mencari rahmat. Rahmat itu akan setiap saat akan hadir dalam kehidupan kita. Karena seraya kita hidup adalah rahmat. Dikasih bisa tidur rahmat. Bangkit dari tidur ngucapin alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilahi nusur, langsung ngocok ke ke kamar mandi, sholat 2 rakaat, setelah itu rahmat. Subhanallah. Betul nggak kira-kira? Ya, paham Pak? Demikian. Pak Dari. Ini Pak Ustaz. Ya, Pak Dari. Tadi kan Ustaz menerangkan seberapapun ibadah kita, baik haji, puasa, zakat, Betul. ketika pertanyaan sholat kita ya hasilnya Gagal, Pak. Iya. Gagal lah semua. Maka nggak ditanya Pak. Ditanya itu. Gagal lah ya. Iya. Nah, kita sudah sholat, udah beribadah sesuai dengan fikih, artinya sah. Aturan lah, Aturan-aturan kabul fikih ya. sah. Tapi di situ kan belum tentu perjalanan hidup kita. Nanti ujung terakhirnya kalau tadi ketika kita Menjelang maut, akhir ya, kehidupan tadi ya. apa kita husnul khotimah, Atau su'ul khotimah. kita ini sudah beribadah sesuai dengan aturan-aturan yang Tentukan Allah. Ketika pas menunggu ujung terakhir hidup kita, ternyata su'ul khotimah. Maksud pertanyaannya, di mana letak kesalahan kita? Nah, ini Pak. Ini tapi ini bukan protes ya. Ini bukan Bukan. protes Pak Sudah ya. Supaya tahu gitu. Betul Pak. Ya saya senang nih Pak. Maksudnya dialogis seperti ini mesti emang harus hadir Pak di taklim kita. Artinya jangan menang-menang baik, jangan terima-terima aja Bapak gitu. Artinya kok tiba-tiba orang baik tiba-tiba mati su'ul khotimah, di mana kesalahannya manusia? Kan gitu Pak. Nah ini yang jadi pertanyaan. Begini Pak. Di kitab Ihya Ulumuddin tuh Pak, ada di salah satu juz ketiga itu ya, saya lupa halamannya.
Kullukum, setiap manusia, kullun nas, ya, halaka, setiap manusia itu celaka. Manusia ini diciptakan Allah semuanya dalam keadaan celaka, Pak. Mau kiai, mau ustadz, mau ulama, mau pedajal, mau orang Yahudi, Nasrani, Zionis, orang kafir, orang musyrik, semuanya celaka, termasuk kita yang serajin sholat, celaka juga masih. Kalau ketemu nih jangan sholat, lebih celaka, gitu loh maksudnya, Pak. Lalu kecuali orang-orang yang berilmu, Pak, ilal alimun, kecuali orang-orang yang berilmu. Kalau orang sholat doang nggak punya ilmu, gagal sholatnya, gitu loh. Orang hidup nggak pakai ilmu, maka gagal hidupnya. Maka hidup itu harus sholat harus berilmu. Begitu makanya yang berilmu nggak celaka. Tapi kemudian Imam Ghazali bilang wal alimun halka, dan orang yang alim juga celaka juga. Nah, orang ilmu aja celaka. Kenapa? Ilal amilun, kecuali orang-orang yang beramal. Ada nggak orang berilmu nggak diamalin? Ada. Itu kriterianya. Kalau orang berilmu banyak tapi dablek dengan ilmunya, pelit dengan ilmunya magol kagak dipakai, maka ini orang celaka. Tahu tentang sholat tapi kagak sholat, betul? Tahu hebatnya sodako tapi pelitnya 17 setan. Ya, 17 setan. Tahu dia hebatnya sodako tapi pelitnya, masya Allah. Ini celaka nggak manusia, Pak? Celaka. Kenceng amat. Kami orang berilmu, tapi nggak diamalin. Iya. Orang nggak mau belajar. Subhanallah. Ini kok usai ke situ, ntar ada jawabannya, Pak. Ntar ada jawabannya. Jadi saya kemana-mana dulu, Pak. Nanti Pak Jari nggak paham nih, ya. Lalu siapa yang nggak celaka? Siapa? Ilal khosun, kecuali orang-orang yang ikhlas. Adakah orang yang berilmu tapi dia beramal, dia tidak celaka? Tapi ada orang berilmu dan beramal dengan ilmunya tapi dia tidak ikhlas, celaka. Berilmu, beramal, tidak ikhlas, celaka, Pak. Masya Allah. Kita ini berilmu belum tentu, beramal apalagi, ikhlas boro-boro. Apa nggak celaka kita? Celaka apa tidak, Pak? Celaka. Nah, Sama aja bermata nggak melihat ya. nah iya, punya mata tidak melihat, punya telinga tidak mendengar, punya hati tidak memahami. Kalian seperti binatang, bahkan lebih celaka dari binatang. Allah yang ngomong, Pak. Lihat di Al-Maidah itu, lihat. Masya Allah Akbar, ya. Kemudian siapa yang nggak celaka? Ini masalah sul khotimah, Pak. Ya, ini kan Pak Jari tanya sul khotimah, ya. Lalu siapa yang tidak celaka? Yang manusia celaka, orang berilmu celaka, orang beramal celaka, orang yang ibadah lalu ikhlas. Ya, artinya ini orang yang sudah ikhlas nih. Orang yang ikhlas saja masih merasa celaka, Pak. Udah ikhlas beribadah. Kata Allah, engkau adalah hambaku yang ikhlas, tapi masih celaka, kata Allah, Pak. Masya Allah, Akbar. Siapa sebetulnya yang nggak celaka, Pak? Kecuali orang-orang yang dimatikan Allah dalam keadaan husnul khotimah. Itulah yang paling bahagia. Paham, Pak Jari? Jadi yang haji belum tentu husnul khotimah. Yang umroh tiap tahun berapa kali belum tentu. Yang sodako, bikin masjid, bikin mushola, bikin pondok, ratusan miliar duitnya buat kepentingan umat masyarakat, belum tentu husnul khotimah. Betul Pak? Lalu kalau yang sudah begitu baik aja nggak husnul khotimah, bagaimana yang kagak melakukan itu? Lebih parah lagi, Pak. Nah, jadi begini maksudnya, Pak. Bagaimana kita mendekati proses supaya hidup kita ini mati husnul khotimah? Ada kriterianya, kata Rasulullah. Ciri-cirinya ada. Di dalam kitab Tazkiratul Qurtubi, kata Imam Al-Qurtubi, ada 3 kriterianya. Yang pertama, dia istiqomah dalam hidup. Istiqomah, Pak. Kalau dia ngaji dari hidup sampai menjelang mati, dia istiqomah. Ngaji aja terus, Pak. Kalau udah sholat 5 waktu berjamaah, sholat berjamaah aja sampai mati, Pak. Kalau sudah ahli sedekah, sedekah aja sampai mati, Pak. Begitu terus. Kalau tilawatul Quran sampai mati.
Kalau hatam terus sampai mati. Gitu maksudnya Pak. Jadi kuncinya adalah yakin, itu kata Rasulullah, dia mati husnul khotimah. Manusia dimatikan Allah pas pada posisi terakhir apa yang dia lakukan. Kayak setan lah, setan istiqomah ya. Istiqomah setan makanya. Tinggal 2 orang terus. Ya begitu Pak Cari ya. Jadi satu harus istiqomah. 2. Ya, ya. Udah cukup satu aja lah. Ayo monggo Pak. Sudah kemalaman Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam. Menyambung pertanyaan Pak Dari. Ya, kita berusaha ya beribadah untuk betul. khusyuk untuk Mm-mm. sampai akhir Ayat. on husnul khotimah. Nah, yang saya pertanyakan itu mati husnul khotimah atau su'ul khotimah itu termasuk takdir atau bukan? Wah, ini lebih tinggi Pak. Pertanyaan Habib ini. Luar biasa nih. Ini puncak pertanyaannya. Ini closing statement. Iya. Seharusnya nih Pak Rama nih yang nyampein. Baik, terima kasih Pak Mutadi. Ya sesuai dengan namanya yang saya hormati, Abu Yang Mutadi. Karena yang beliau juga sepuh. Beliau ini yang dari lama istiqomah di hadir pengajian nih Pak, Masya Allah, luar biasa. Makanya itu ciri-ciri orang yang husnul khotimah nih Pak. Husnul khotimah Pak. Galat langsung. Tadinya mau suul Pak, nggak kata malaikat husnul khotimah. Jadi udah yakin Pak, aku yakin Pak ya. Insya Allah mudah-mudahan. Baik Pak, saya mau tanya, Bapak duduk di hari ini, saya mau tanya, duduk di sini ngaji dengerin pengajian, saya mau tanya takdir apa bukan Pak? Takdir apa bukan? Takdir. Takdir ya. Tidur bangun, tidur terbangkit lagi besok subuh bangun, takdir bukan? Saya mau tanya, akankah semua perjalanan manusia ini menjadi takdir? Apakah si takdir itu Pak? Saya mau tanya. Kan ada alam azali. Seluruh nama manusia sudah ada Pak. Seluruh manusia di alam al-azali udah ada Pak. Nama dari A sampai Z, dari Nabi Adam sampai akhir zaman nanti udah termaktub, nama-nama sudah ada. Saya nggak ada kemarin. Enggak ada ya? Oh, ini berarti nggak diakui nih. Ini ada. Ini dia bukan di azali dia Pak. Adanya di alam azali Pak. Yang sudah lahir maupun yang belum lahir sudah termaktub di alam azali. Ya, kemudian turun sedikit namanya apa Pak? Lauh mahfud. Lauh itu artinya apa? Catatan Pak. Catatan besar, buku besar. Kalau di situ namanya whiteboard Pak. Ada whiteboard selain seluruh nama manusia dan nasibnya sudah tertera di situ Pak. Dari A sampai Z, umur 1 tahun sampai meninggalnya. Itu di lauh mahfud Pak. Sudah ada. Kemudian turun. Setiap nama-nama itu diturunkan sama Allah. Di mana Pak? Ya, di alam kodo namanya. Kodo. Ada kodo, ada kodar. Azali, mahfud, kodo, dan kodar. Kodo itu takdir yang belum tercatat. Belum terjadi. Itu sudah tercatat takdir dia ngaji hari ini. Takdir dia besok sul khotimah di alam kodo. Sudah tercatat, sudah ada, tapi belum terjadi. Karena terjadinya nanti sesuai dengan progres. Orang usia matinya 60 tahun, kan dia belum lahir. Kok udah ada catatan matinya? Nanti ketika dia 60 tahun baru takdirnya. Takdirnya di sana, di kodonya matinya sul khotimah Pak Mutadi. Di kodo, ya di kodo Pak. Sul khotimah ternyata ketika hidupnya dia istiqomah Pak. Masya Allah. Maka dirubah takdir itu sama Allah dengan berbanyak doa, berbanyak berbuat baik, berbanyak sodako, sholat malam, istighfar, silaturahmi, berubah kodo tadi menjadi takdir, takdirnya dari su'ul menjadi husnul. Ada enggak dari perbuatan manusia berubah takdir itu?
Ada dampak nggak dari perbuatan manusia? Ada. Doa, berbuat baik, silaturahmi, ahli sadaqah. Dirubah. Tuh, itu namanya takdir mubrom apa takdir? Ada dua tuh, Pak. Kan ada dua. Ya, takdir yang dirubah dan takdir tidak bisa dirubah. Ada dua takdir tidak bisa dirubah. Satu takdir hidup, kedua takdir mati. Itu tidak bisa dirubah. Kalau mati manusia udah takdir. Cuman masalah waktunya bisa dirubah. Tuh Pak, hidup takdir. Ketika Allah sudah takdirkan hidup nggak bisa dirubah. Ya, mati takdir. Cuman masalah waktu saja yang bisa dirubah. Matinya tetap takdir. Kalau soal su'ul itu dampak dari perbuatan manusia. Sejak di alam qada, ya. Qada takdir yang belum terjadi. Takdir pada saat peristiwa itu terjadi itu sudah takdir, Pak. Sama bini bapak dulu ketika pacaran itu belum takdir, Pak. Ya, masih angan-angan, masih diqada. Ketika ajab tuka saya terima, wa ankah tuka wa azwaj tuka. Terima nikahnya jadi istri kita, punya anak itu udah. Kenapa udah takdir? Karena udah terjadi. Jangan alasan karena takdir Bapak salah pilih bini, Pak. Musibah nih urusannya, saya mau pilih lagi nih. Ini tak gara-gara takdir salahin Bapak yang pilih. Ya, subhanallah. Demikian. Teman tadi, insya Allah mudah-mudahan berkah semua. Allah berikan ilmu manfaat kepada kita. Allah hilangkan keraguan dalam hati kita, Pak, dalam ilmu agama yang ada keyakinan sampai kematian kita. Amin. Ya, monggo Pak. Silakan. Alhamdulillah, Alhamdulillah, all praises to Allah, all praises to Allah.